hadis tentang bab menziarahi orang ahli khair, orang-orang baik, orang-orang soleh, dan duduk bersama mereka dan berteman dengan mereka dan mencintai mereka dan meminta doa kepada mereka. Itu yang menulisnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam satu sisi, kalau menengok tulisan beliau ni, bahasa beliau ni, Imam Nawawi membolehkan kita bertawassul kepada orang yang hidup. Tengok bab ziarah, mengunjungi orang ahli khair, orang baik, wa majalis, dan duduk dengan mereka orang baik, dan berteman dengan mereka orang baik, dan mencintai mereka, dan menuntut maksudnya meminta doa kepada mereka. Jadi ketika kita jumpa dengan orang saleh, amalkanlah dan biasakanlah minta doa sebelum kita berangkat atau ketika kita akan berpisah dengan dia. Mohon doakan saya Ustaz, mohon doakan saya Buya. Dianjurkan begitu menurut orang-orang saleh dulu, dan itu amalannya orang-orang saleh dahulu kala. Maka Imam Nawawi di sini disebutkan watat, dan meminta doa daripada mereka, karena mereka lebih saleh daripada kita. Karena mereka lebih soleh daripada kita, maka kita minta doa. Kita kan tidak ada yang tahu di antara kita hari ini siapa yang kita yang lebih soleh. Bisa saja Bapak Ibu lebih soleh daripada saya, bisa jadi saya lebih soleh daripada Bapak Ibu. Tidak mesti harus Ustaz pasti lebih soleh daripada jamaahnya. Untuk saat ini mungkin lebih soleh pula mungkin orang anak-anak daripada kita kadang. Anak-anak mungkin bisa jadi lebih soleh daripada kita. Ya mungkin amalan dia, mungkin amalan yang sedikit saja, tapi dia tak ada balas, tak ada harap apa-apa. Ketika orang tua beramal, orang tua banyak harapnya. Raja makna raja adalah harapan. Berbeda dengan khauf dengan ada rasa takut, dengan azab baru dia ibadah. Raja orang dengan adanya imbalan barulah dia beribadah. Dan kedua-duanya ini pun sebenarnya tidak elok. Orang beribadah karena harap sesuatu juga tak elok, orang beribadah karena takut pun juga tidak elok. Maka ini diatur oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jadi setiap berjumpa dengan orang-orang saleh, teman-teman kita pengajian, minta doa. Ini saya perhatikan, ini amalan yang diamalkan oleh orang-orang jemaah tabligh biasanya ini. Padahal memang dianjurkan kita oleh ulama ini. Jumpa dengan kawan kita, doakan nanti ya. Apalagi pas Ramadan kemarin, saya sering gitu. Kadang ketawa pula jemaah ni, saya minta doa ke Ustaz katanya. Kan ketika Ramadan, kan ketika dalam hadis Nabi, ketika berbuka puasa maka itu doa dikabulkan Allah. Kan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 3 di antara waktu itu adalah ketika waktu berbuka. Jadi saya tanya, puasa lah Ustaz, bulan puasa katanya. Jangan lupa nanti doakan saya ketika berbuka ya, kata saya. Terbalik Ustaz katanya, kami minta doakan ke Ustaz kata dia. Enggak, kita pun mendoakan Ustaz, tak apa-apa, Ustaz pun mendoakan kita juga seperti itu. Nabi tengok dalam hadis, Nabi minta doa ke Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan minta izin ke Rasulullah untuk pergi haji. Ya Rasulullah, aku nak melaksanakan haji tahun ini ya Rasulullah. Mohon diizinkan, kata Sayyidina Utsman ke Rasulullah. Diizinkan Utsman oleh Nabi. Tapi apa kata Nabi? La tansani fid du'aik, jangan engkau lupakan aku dalam doa engkau. Nabi minta doa ke Sayyidina Utsman. Bukannya Nabi bisa berdoa langsung Allah kabulkan? Iyalah, lebih mulialah Nabi daripada Sayyidina Utsman. Lebih dekat hubungan Nabi kepada Allah dibandingkan Sayyidina Utsman. Nabi Habibullah, kekasih Allah, ketika Nabi berdoa, apa saja minta oleh Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi tidak, kata Nabi, la tansani fid du'aik. Utsman, jangan engkau lupakan aku dalam doa engkau. Utsman, Nabi bertawassul kepada Utsman. Itu dia. Jadi siapapun kita dianjurkan minta doa. Mohon doa ya, mohon doa. Kadang doa, kadang hajat kita ni baru akan dikabulkan Allah melalui lisan orang. Kita dah capek-capek berdoa lah 10 tahun, dah 20 tahun meminta, belum juga dikabulkan oleh Allah keinginan kita. Cobalah bertawassul dengan orang, titip doa dengan orang. Coba mohon didoakan saya, tolong didoakan saya. Didoakan, jangan-jangan dari lisan dia, dari lidah dia, Allah pun akan menunaikan daripada hajat kita. Begitulah. Jadi jangan kita malu-malu minta doa kepada orang, jangan. Nampak orang minta doa, apalagi ibu bapa kita. Ada ibu bapa kita minta doa.
Tapi memang ada masyaikh mengatakan, saya pernah mendengar waktu di Mesir dari Syekh Nurdin kalau tak salah, dari Syekh Ahmad Ajin juga saya pernah mendengar, ketika seorang murid minta doa kepada gurunya, apa bahasa dia waktu itu tuh, tidak penting, kata dia, tidak penting dan tidak perlu ketika seorang murid meminta doa kepada gurunya. Alasan beliau ketika itu karena tidak pun dia minta, dan itu pun sudah termasuk bagian daripada doa ya. Jadi ketika qiyamul lail seorang mursyid, seorang guru, ketika tahajudnya, ketika duhanya, dia akan mendoakan daripada orang-orang yang bermujalasah, orang-orang yang duduk dengan mereka.